Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam prestasi. Kenalkan, nama saya Hari Kurniawanto, dosen program studi Teknik Pesawat Udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan. Berikutnya, saya sampaikan untuk spesialisasi saya dalam mengajar adalah mata kuliah Aircraft Instrument atau instrumen pesawat udara dengan bobot 3 SKS, komposisinya 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat, capaian, dan metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam pembelajaran. Berikutnya, Aircraft Instrument merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang prinsip-prinsip pengoperasian sistem instrumen di dalam pesawat udara, diantaranya adalah Pitot Static System, Gyroscopic Instrument, Engine Instrument, Electrical Instrument, Flow Measuring Instrument, dan terakhir adalah kompas. Dengan mengikuti mata kuliah ini, taruna atau mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan Pitot Static Instrument, mampu menjelaskan Gyroscopic Instrument, serta menjelaskan tindakan pencegahan saat menangani Gyroscopic Instrument, mampu menjelaskan Engine Instrument, Electrical Instrument, dan Flow Measuring Instrument. Yang terakhir adalah terkait dengan mampu menjelaskan kompas yang merupakan instrumen pokok di dalam pesawat udara. Berikutnya, mampu menjelaskan pengaruh kesalahan pada aircraft engine instrument. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah aircraft instrument adalah sebagai berikut. Pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Untuk sikap, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Berikutnya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Terkait dengan pengetahuan, yang pertama, diharapkan menguasai prinsip-prinsip rekayasa teknologi pesawat udara yang mencangkup rangka, mesin, dan sistem pesawat udara. Yang kedua, menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang inspeksi, pemeliharaan atau perawatan dan perbaikan rangka, mesin, sistem pesawat udara. Keterampilan khusus meliputi mampu menerapkan matematika, sains alam, prinsip rekayasa ke dalam prosedur, dan praktek teknikal untuk menyelesaikan masalah teknologi rekayasa pada pesawat udara, mencangkup rangka, mesin, sistem pesawat udara. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah teknologi rekayasa pesawat udara menggunakan metode preventif dan korektif dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Yang terakhir terkait dengan keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja yang bersangkutan. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, mutu, dan terukur. 3. Mampu menggunakan minimal 1 bahasa internasional untuk komunikasi, baik lisan maupun komunikasi secara tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode DIA, ini Delivery, Interaktif, dan Assessment. Untuk yang pertama, delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada para taruna dengan yang pertama, menyampaikan dengan textbook. Sebagai referensi adalah buku Aviation Maintenance Technical Handbook, FAA tahun 2018, chapter 10 tentang Aircraft Instrument. Yang kedua, presentasi dan diskusi. Berikutnya adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan para taruna, di antaranya di kelas dan di luar kelas.
Untuk di kelas, setiap akhir sesi prestasi saya sering memanfaatkan aplikasi Mentimeter ataupun Kahoot sebagai mediati interaktif, sehingga membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Selain itu, saya juga selalu memberikan kesempatan untuk para taruna bertanya terkait dengan materi atau topik-topik yang sedang dibahas. Yang kedua, di luar kelas, interaksi dengan memanfaatkan media WhatsApp atau Instagram, sehingga pembelajaran tetap berjalan walaupun berada di luar kelas. Yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya menilai para taruna? Pada awal pertemuan, saya selalu membuat kontrak pembelajaran dengan taruna, sehingga para taruna mengerti pola penilaian yang digunakan serta bobot penilaian yang diberikan. Berikut contoh, bobot penilaian kehadiran 10%, tugas mandiri 20%, UTS 30%, dan UAS-nya adalah 50%. Baik, berikut penjelasan singkat terkait sama metode pembelajaran aircraft instrument, dan berikutnya kita saksikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan terkait materi aircraft instrument. Silakan. Saya akan menjelaskan pesawat yang digunakan untuk praktek taruna teknik pesawat udara, khususnya pada materi aircraft instrument. Jadi di sini terdapat banyak pesawat, kira-kira ada 12 pesawat berbagai jenis yang ada di sini. Terus berikutnya ini khusus adalah pesawat Delta, jadi Dakota merupakan pabrik pesawat dari luar negeri. Ini sudah lama digunakan di sini dari tahun 1980. Terus berikutnya digunakan untuk sarana praktek. Nah, ini pesawat ini secara umum adalah pesawat piston engine yang dilengkapi dengan instrumen yang masih era tahun 90-an. Nah, tapi ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran materi aircraft instrument. Nah, berikutnya setelah kita lihat secara luar pesawat seperti ini, kita langsung ke instrumen yang ada di dalam pesawat. Nah, secara umum di dalam instrumen pesawat ini adalah flight instrument, navigation instrument, dan engine instrument. Ada 3 instrumen itu. Nah, kita perkenalkan sebelum pembelajaran di kelas. Ini untuk materi aircraft instrument, pesawat ini sudah mencakup seluruhnya ada di dalam pesawat ini. Yang pertama, sampaikan instrumen dari yang paling kiri atas. Ini adalah aircraft speed. Jadi untuk mengetahui kecepatan pesawat, laju pesawat, ini menggunakan aircraft speed atau airspeed indicator. Terus berikutnya di sebelah kanannya, ini adalah AHA, artificial horizon. Jadi untuk mengetahui horizontal atau level tidaknya pesawat pada saat terbang dan berapa kemiringannya. Ini digunakan untuk mereferensikan ketika pesawat mau naik atau turun, miring, kiri, kanan, atau berbelok, banknya berapa besar. Sebagai referensinya adalah dengan menggunakan artificial horizon. Berikutnya dia ada ILT, instrumen ini untuk mengetahui, karena ini prinsipnya impact, benturan. Kalau seandainya pesawat terjadi kecelakaan, maka ini akan menunjukkan, nanti memberikan sinyal ke satelit, posisi pesawat itu terjadi, lokasinya ada di mana. Jadi pencari, tim SAR atau penolong bisa mengetahui posisi pesawat ini terjadi crashnya atau kecelakaannya ada di mana. Jadi berdasarkan benturan sehingga memberikan sinyal ke satelit, terus ke pusat, maka nanti tim penolong bisa mengetahui koordinat lokasinya ada di mana. Nah, berikutnya yang ada di bawah, ini ada manifold pressure. Jadi manifold pressure untuk mengetahui pressure udara yang mensuplai ke dalam pesawat ini berapa pressure-nya. Nah, ini ada RPM engine, ini RPM ada 500, 1500 sampai dengan 3500 RPM engine. Jadi berbedanya kalau di RPM pesawat ini sampai 3500, tapi kalau mobil lebih tinggi bisa sampai 6000. Soalnya kalau terlalu RPM tertinggi maka terjadi
over RPM. Maka nanti ini pesawat malah tidak menimbulkan gaya dorong, propeller tidak menimbulkan gaya dorong, jadi sampai 3.500 saja. Tapi kalau di mobil bisa sampai 6.000. Nah, berikutnya ini termasuk peralatan ini adalah radio komunikasi yang digunakan untuk komunikasi pesawat dengan pesawat dan pesawat dengan ground atau dengan menara pengawas dengan tower. Nah, ini untuk membantu komunikasi. Terus berikutnya ini adalah transponder. Jadi setiap penerbangan itu, terutama penerbangan jarak jauh, tidak penerbangan circuit di lokasi tertentu, ini selalu diberikan transponder dan wajib ini hukumnya. Jadi transponder ini nanti ketika kita set transponder yang dibelikan oleh penara lalu lintas udara, maka nanti posisi pesawat kita pada saat terbang bisa dimonitor di tower atau di bandara. Jadi posisi kita ada ketinggiannya berapa, posisinya di mana, headingnya kemana, ini sudah bisa diketahui di bandara pengawas. Nah, terus berikutnya adalah di sini adalah mencakup engine, jadi ada exhaust gas temperatur diketahui. Ini terkait dengan engine instrument. Jadi saya ulangi, tadi ada flight instrument untuk mengetahui climb, untuk mengetahui belok dan sebagainya. Terus berikutnya navigation instrument termasuk dari DME, VOR untuk mengetahui arah dan sebagainya. Terus berikutnya engine instrument terdiri dari fuel press, fuel temp, manifold pressure, RPM termasuk dari engine instrument. Nah, dari materi-materi instrumen tadi itu yang dipelajari dalam materi aircraft instrument. Cukup menarik bukan untuk dipelajari biar tambah wawasan terkait dengan pesawat. Jadi pesawat tidak akan bisa terbang, tidak boleh dijadikan terbang tanpa dengan instrumen yang kondisinya bagus. Jadi ini pesawat ini adalah no go item. Apabila hanya ini rusak satu, lainnya bekerja dengan bagus semuanya, maka pesawat tidak boleh digunakan untuk terbang. Demikian, terima kasih. Salam semangat, salam belajar. Mudah-mudahan sukses untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam prestasi, salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjut pada pertemuan kali ini membahas terkait dengan aircraft instrument. Ya, aircraft instrument, berbagai macam instrumen yang ada di pesawat, di dalam kokpit pesawat akan kita bahas, mulai dari instrumen pada saat di ground, instrumen pada saat terbang. Jadi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berikutnya, macam-macam instrumen yang akan kita bahas yaitu terkait dengan pitot static instrument. Terus berikutnya altimeter, vertical speed indicator, airspeed indicator, gyroscopic principle, artificial horizon atau AH, altitude direction, turn and bank, dan slip indicator. Compass system remote reading, angle of attack indication, sama electronic instrument and information display system. Jadi yang kita bahas adalah terkait dengan materi tersebut. Ini seluruhnya digunakan di dalam pesawat, baik pesawat yang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Pesawat tradisional pun sudah harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang ada di dalam pesawat ini. Nah, ini kita contoh pada pesawat yang pernah kita sajikan, yaitu pesawat kelas 1, pesawat grup 1, jadi general aircraft. Instrumen ini ada di dalam pesawat semuanya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Ini menasihatin ke Anda, menasihatin ke saya untuk selalu semangat dan belajar. Terus berikutnya, ini introduksi. Gambar yang kita tunjukkan adalah gambar display yang di pesawat. Kita lihat seperti ini. Ini gambar sebelum ada pembahasan detail tiap-tiap sistem. Kita tunjukkan bahwa intronya adalah demikian, yaitu ini airspeed indicator, artificial horizon. Terus berikutnya ini VOR. Terus lanjut ke vertical speed indicator, directional indicator, dan turn and bank. Nah, ini instrumen yang pokok digunakan untuk flight instrument. Terus berikutnya lagi ada instrumen yang lain, ini terkait sama fuel press, fuel temp, ini termasuk dalam engine instrument. Jadi instrumen ini penampang yang ada di sesungguhnya yang ada di kokpit pesawat. Ini seperti ini, kita lihat gambarnya, gambar penampangnya adalah seperti ini.
Nanti lebih detailnya akan kita bahas satu persatu tiap instrumen atau kita berkunjung ke tempat praktek di pesawat. Lanjut pada bagian berikutnya. Ini instrumen requirement. Jadi yang diperlukan dari instrumen ini. Baik, secara umum instrumen di pesawat itu dibagi 3, yaitu flight instrument, engine instrument, dan navigation instrument. Ya. Flight instrument digunakan pada saat pesawat terbang. Kalau di bawah berarti tidak bisa digunakan, tidak dibaca, digunakan pada saat terbang. Terus berikutnya adalah engine instrument. Jadi instrumen yang memberikan data-data, informasi terkait sama engine yang digunakan di pesawat. Engine panas berapa, temperaturnya berapa, terus berikutnya lagi RPM-nya berapa. Ini informasi dari engine instrument. Nah, terus berikutnya navigation instrument, itu instrumen yang digunakan di dalam pesawat untuk menentukan arah. Jadi kalau di atas itu arahnya mau kemana, ini menggunakan navigation instrument. Tidak ada pakai perasaan, pakai feeling mau ke sana dan sebagainya. Ini perasaannya harus pasti. Jadi navigation instrument menunjukkan misalkan sini mau ke Semarang, dari sini berarti headingnya berapa, terus ini nyampe di mana, terus di sana checkpointnya apa, nyampe di checkpoint berapa, ditunjukkan dengan menggunakan instrumen yang ada di navigation instrument. Kalau di kendaraan, di motor, di mobil bisa menggunakan GPS. Di pesawat juga. Cuman kalau di pesawat penunjukannya GPS-nya adalah lurus. Tapi kalau di mobil, kendaraan, GPS-nya ngikutin jalan, berbelok menuju gang, jalan dan sebagainya. Tapi kalau di pesawat ada lurus, checkpoint yang dituju. Jadi navigation instrument ada VOR, ada DMA, terus berikutnya adalah ILS, instrument landing system. Atau dibantu sebelah kanannya, flight instrument. Saya ulangi, flight instrument adalah instrumen yang digunakan, instrumen yang ada di pesawat yang digunakan untuk pada saat terbang. Itu bisa diulang ya, jelaskan. Mau jelaskan? Ya, jelaskan, Mbak, silakan. Untuk yang pertama, untuk flight instrument, jadi instrumen yang digunakan hanya pada saat pesawat terbang. Pada saat terbang. Betul. Ada yang nambahkan? Yang mau nambahkan? Ya, silakan. Pak, untuk flight instrument fungsinya untuk menyampaikan informasi terkait posisi pesawat ketika sedang terbang. Baik, ya, betul. Kira-kira ada dua tadi ya, betul, semuanya saling melengkapi. Nah, berikutnya engine instrument. Ini bisa saya jelaskan tadi yang depan, engine instrument gimana? Siap, dawat, oil pressure-nya, fuel pressure-nya, siap cukup. Baik. Nah, ya betul. Untuk navigation instrument, mau jawab untuk navigation instrument secara umum untuk apa ini navigation instrument? Silakan. Pojok. Ya, silakan. Pak, navigation instrumen itu suatu instrumen untuk menunjukkan suatu arah pesawat, contohnya VOR dan lain-lainnya. Oh baik, terima kasih. Untuk yang menjawab flight instrument, navigation instrument, tepuk tangan semuanya. Nah ini flight instrument, engine instrument, dan navigation instrument. Lanjut ke bagian berikutnya. Atau di kanan di bawah wing itu ada fitur statik, gambarnya seperti itu. Ada yang seperti ini, tapi kita lihat gambarnya seperti ini biar lebih jelas. Fitur statik instrument akan saya jelaskan. Fitur statik instrument, baik bisa dilihat di monitor. Ini fitur statik instrument ada bagian-bagiannya. Ada di sini ada pompa static air, dynamic air, fitur static chamber, drain, terus ini instrumen. Ini jadi sensor yang ada di pitot statik ini, yang bagian luar ini static pressure, yang bagian tengah ini adalah dynamic pressure. Nah, perbedaan static sama dynamic pressure tadi menunjukkan bisa dilanjut pressure-nya tadi sebagai sensor untuk airspeed indicator. Terus berikutnya instrumen-instrumen yang lain yang terkait dengan pitot statik. Jadi kita fokus pembahasan kita adalah pada sistem kerja pitot statik. Pitot statik ini sistem kerjanya. Yang pertama pengertiannya,
Pitot-statik adalah suatu alat di pesawat yang mempunyai sensor static pressure dan dynamic pressure. Nah, dynamic dan static pressure tadi dilanjutkan untuk memberikan sensor kepada airspeed indicator. Jadi untuk mengetahui kecepatan pesawat. Jadi sensornya adalah dari sini. Jadi dari sini dilanjutkan ke instrumen-instrumen yang memerlukan. Ini ada di pesawat. Nah, ini cukup rapi, didesain demikian rupa. Jadi ketika pesawat terbang, jadi statiknya ini tetap, dinamiknya ada kecepatan tinggi, maka Instrumen apa saja, Pak? baik, ya. Jadi ke airspeed indicator, altimeter, ini semuanya menggunakan input yang berasal dari pitot statik ini. Ada 3 instrumen yang dapat input dari statik ini. Nah, ini mau pesawat besar, pesawat kecil, update pasti ada pitot statik. Kalau pesawat kecil cukup 1 saja, tapi kalau pesawat besar bisa 2 statik. Bahkan ada 3, wing kanan, wing kiri, bahkan ada juga yang ada di nose-nya. Nah, bukan, kalau berikutnya ada pertanyaan. Nah, ini kalau terbang tinggi berarti pressure-nya akan berubah. Iya, akan berubah. Akan terjadi es yang ada di sekitar sini, es gumpalan. Ketika ada gumpalan es, berarti pressure-nya tidak bisa memberikan sensor ke dalam. Maka di sini diberikan heater, Mas. Ada heater ini. Heater ini panas yang tinggi sampai sekian ratus, bisa sampai 300 derajat panasnya. Biar tujuannya apa? Biar tidak terjadi gumpalan es di sekitar sini yang akan mengganggu masuknya sensor air pressure maupun dynamic pressure ke dalam pitot statik. Baik, kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, Jenis dari pitot statik kan ada beberapa jenis. ya, bisa. Ada, jelaskan, lanjut. Saya ingin tahu jenis-jenisnya. Baik. Jadi intinya seperti pitot statik ini ada yang apa itu? Yang konvensional lama dan ada juga pitot statik yang sudah didesain demikian rupa yang terbaru. Tetapi prinsipnya sama. Dari pitot statik ini ada 2, yaitu untuk memberikan sensor perbedaan antara static pressure dan dynamic pressure. Baik, sensornya untuk membedakan pressure apa belakang di pitot statik ini bisa dibantu apa yang ada di sensor di pitot ini? Ada 2 pressure apa saja? Ya, silakan. Pak, dynamic pressure dan static pressure. Iya, dynamic pressure dan static pressure. Ini baik, ini yang Tarunia 2 kali jawab. Kita kasih tepuk tangan. Nah. Jadi ada static pressure dan dynamic pressure. Ini hanya 2 ini saja memberikan sensor. Nah, berikutnya saya jelaskan. Kalau apa yang terjadi apabila di static pressure ini terjadi mampet, misalkan ada es, misalkan di bawah terjadi apa laba-laba bersarang di sini. Terus misalkan pesawat selama berapa hari nggak dipakai, terus ada laba-laba membawa kotoran tanah di sini tuh bersarang, kan berarti lubangnya tidak akan berfungsi. Siapa? Berarti apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi tidak bisa memberikan sensor. Jadi kayak altimeter airspeed ini, pada saat terbang dia akan diam, tidak akan menunjukkan nanti, karena nggak ada sensor yang memberikan sensor kepada instrumen di sini yang inputnya adalah dynamic dan static pressure. Jadi terbang nggak diketahui tingginya, tidak diketahui kecepatannya. Tapi yang menggunakan biasanya teknisi maupun pilot. Kalau teknisi pagi, pesawat sebelum digunakan dicek. Kalau seandainya nggak bekerja dengan normal, berarti pesawat tidak di-approve untuk terbang. Pilotnya juga sebelum terbang dia pasti pre-flight inspection. Kalau nggak bagus berarti tidak boleh terbang. Kalau teknisi tugasnya adalah pre-flight inspection, menginspeksi secara pesawat keseluruhan pagi-pagi sebelum digunakan. Kalau pilot tugasnya adalah pre-flight check. Pre-flight check. Kalau teknisi pre-flight inspect, kalau pilotnya adalah pre-flight check, mengecek kesiapan semuanya, ada tugas. Nah, kalau pagi-pagi pesawat teknisi ngecek tidak bagus, ya tidak tanda tangan, berarti pesawat nggak boleh terbang. Tapi berikutnya, kalau pesawatnya mau terbang ngecek tidak approve pre-flight check-nya, maka pesawat juga tidak terbang. Jadi harus dilengkapi. Nah, ini instrumen-instrumen yang ada di sini adalah yang berdasarkan sensor dan ini instrumen no-go item. Jadi kalau dalam satu display pesawat itu, display pesawat kalau seperti gambar itu salah satu ya,
salah satu instrumen misalkan AH atau airspeed-nya tidak berfungsi, tidak boleh terbang. Maka disebut no go item. Baik, ada pertanyaan? Jadi penjelasan yang terakhir. Ya, silakan, Mas. Ketika di si pitot statik di pitot itu terjadi ada misalkan ada binatang atau serangga yang masuk ke dalam pitot, apakah si pitot itu harus di removal atau ada cairan khusus untuk? Baik, ini teman Anda bertanya, kalau seandainya di pitot cup tadi terjadi penyumbatan atau telur laba-laba atau sarang laba-laba, langkahnya bagaimana? Ya, langkahnya adalah dibersihkan. Dibersihkan dengan manual, dibersihkan dengan brush, dengan lap, dibersihkan dengan dicuci, bisa, berarti sudah bisa. Tetapi kalau seandainya tingkat berikutnya, apabila dengan langkah pertama tadi tidak bisa, maka dibikin menggunakan alat yang disebut vakum untuk membersihkan. Jadi di vakum, dibersihkan, maka kotorannya dilepas, jadi tidak kemana-mana, jadi di vakum cara pembersihan. Ya, tapi tidak ada disemprot dengan cairan tertentu, tidak ada, tapi di vakum dibersihkan sudah selesai, ini pengalamannya. Kalau di dalam maintenance manual disebutkan cara untuk troubleshooting apabila terjadi kotoran di dalam pitot cup, maka langkahnya adalah 1, 2, 3. Di antaranya sudah saya sebutkan. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup, semangat. Jadi kita harus belajar selalu. Waktunya belajar, suatu saat nanti kerja dan berarti harus bekerja. Tapi belajar sampai sepanjang hayat. Sekali lagi, Anda di sini ada 3 tujuannya. Saya ingatkan, yang pertama di sini adalah belajar, terus berikutnya belajar lagi, terus berikutnya apa? Belajar lagi. Semoga sukses. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.